Semua orang di dalam tempat ini yang mendengar nama Xiaoyan, tubuhnya langsung bergetar. Sementara para murid dari Akademi Jianan melihat pada sosok Xiaoyan dan kemudian mereka berkata, Xiaoyan, apakah itu merupakan senior legendaris yang pernah menjadi murid paling brilian dalam sejarah Akademi Jianan? Banyak pasang mata dari orang-orang Akademi Jianan cukup tercengang ketika melihat pada sosok Xiaoyan yang berdiri di atas patungnya. Sementara Tetua Sukian, dia juga cukup tercengang, kemudian berkata, Xiaoyan? Dan Xiaoyu hanya bisa menutup bibirnya. Dengan pandangan mata yang berbinar, dia mengatakan, sebenarnya itu benar-benar dirinya. Para gadis muda dari Akademi Jianan kemudian juga mengatakan, apakah orang itu merupakan senior legendaris yang bernama Xiaoyan? Dia benar-benar kuat. Bahkan Tetua Bai dan juga Tetua Qian tidak bisa menghentikan orang berjubah hitam sebelumnya. Namun senior Xiaoyan baru saja muncul sudah bisa melenyapkan orang itu hanya dengan satu serangan. Raut wajah dari Hunyu benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Dia kemudian berteriak, semuanya mundur. Bagaimanapun juga Hunyu mengetahui Xiaoyan bukan orang yang bisa dia lawan dengan mudah. Bahkan kepala aula jiwa Hun Wisen telah mati di tangan Xiaoyan. Dan bagaimana seorang Hunyu bisa bersaing dengan Xiaoyan saat ini? Teriakan dari Hunyu itu telah membuat orang-orang dari aula jiwa segera kabur dari dalam tempat ini. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, karena kalian semuanya telah datang, kenapa harus buru-buru untuk pergi? Aula jiwa telah aku hancurkan, dan kalian hanyalah para gelandangan yang tidak punya rumah. Apa gunanya hidup di dunia saat ini? Xiaoyan segera mengangkat kakinya, dan kemudian dia menghentakkannya di udara. Pada akhirnya, banyak tubuh dari orang-orang aula jiwa yang telah kabur. Sekarang, dalam sekejap saja, mereka telah hancur. Banyak pasang mata ketika melihat adegan seperti ini dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Xiaoyan tidak melakukan pergerakan. Namun orang-orang dari aula jiwa itu telah langsung dilenyapkan. Tetua Sukian hanya bisa bertukar pandang dengan Tetua Bai dan juga Tetua Qian yang ada di sampingnya. Kemudian dia berkata, kekuatan Xiaoyan benar-benar mengerikan. Seberapa jauh sebenarnya dia telah berkembang. Satu-satunya orang yang berhasil lolos dari serangan Xiaoyan hanyalah Hunyu. Dirinya sambil bergerak mundur. Hunyu pun berteriak, Xiaoyan, kau tidak akan pernah bisa melindungi seluruh tempat ini. Ketika pasukan dari klan Hun telah tiba, maka tempat ini akan diratakan. Mendengar ucapan dari Hunyu itu membuat Xiaoyan mengernyitkan dahinya. Dia kemudian mengatakan, berisik sekali kau orang tua. Tiba-tiba saja, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Ruang yang berada di atas kepala Hunyu sekarang telah muncul telapak tangan api yang kemudian menabrak tubuh Hunyu dengan keras. Hal ini membuat Hunyu segera terjatuh dari udara. Detik berikutnya, tubuh dari Hunyu mengeluarkan asap berwarna hitam dan dia sekali lagi melarikan diri dari dalam tempat ini. Baru saja Hunyu kabur, ada banyak sosok cahaya yang langsung mengejarnya. Tetua Sukian cukup terkejut ketika melihat sosok-sosok cahaya tersebut dan kemudian dirinya pun mengatakan, sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan yang telah muncul di dalam tempat ini. Beberapa sosok pada akhirnya telah melayang di udara dengan aura yang sangat mengerikan. Tetua Bai, Tetua Qian, dan juga Sukian ketika melihat barisan seperti itu hanya bisa mengatakan sebenarnya mereka semuanya berada di tahap Daozeng. Tidak lama kemudian ada sosok hitam yang telah dilemparkan dari udara. Hal itu menabrak panggung yang ada di bawah sana dengan sangat keras. Pandangan mata semua orang dari Akademi Jianan pun cukup terkejut karena sebenarnya yang dilemparkan adalah tubuh dari Hunyu yang saat ini dirinya sudah meninggoy. Ekspresi di raut wajah dari Tetua Sukian, Tetua Bai, dan juga Tetua Qian sekarang terlihat tampak lucu ketika menyaksikan bahwa sebenarnya Hunyu telah mati. Detik berikutnya ada suara tertawa yang bergema di dalam tempat ini. Hahaha, Sukian, sepertinya kau benar-benar cocok untuk mengelola Akademi Jianan. Sukian dan juga yang lainnya segera melihat ke arah langit dengan cara yang cukup tercengang. Kemudian mereka berteriak dengan keras, kepala sekolah! Karena orang yang barusan muncul di dalam tempat ini merupakan kepala sekolah Akademi Jianan, yaitu Pak Tua Mang Tianji. Dirinya hanya tersenyum ketika melihat pada Tetua Sukian, Tetua Bai, dan juga Tetua Qian. Detik berikutnya,
Mang Tianji melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera turun dari udara dan membicarakan masalah ini." Xiaoyan dan juga Pak Tua Mang Tianji bersama dengan barisan-barisan kuat yang telah dibawa oleh Xiaoyan pada akhirnya turun dari udara. Mereka semuanya berdiri di hadapan orang-orang dari Akademi Jianan. Pak Tua Mang Tianji sekali lagi melihat ke arah Xiaoyan sambil berkata, "Junior Xiaoyan, semua orang yang berada di dalam tempat ini adalah kenalan lamamu. Apakah kau tidak ingin menyapa mereka?" Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Pak Tua Mang Tianji. Segera setelah itu Xiaoyan melihat pada Sukian sambil berkata, "Tetua pertama Sukian, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, Sukian?" Hanya tertawa sambil mengatakan, "Bocah kecil yang nakal, tidak ada kabar darimu selama bertahun-tahun ini, dan aku pikir telah terjadi kecelakaan padamu." Dari belakang Xiaoyan muncullah Sun Er, yang kemudian dia tersenyum pada Tetua Sukian sambil mengatakan, "Salam hormat Tetua Sukian." Melihat kemunculan dari Sun Er itu membuat Tetua Sukian cukup terkejut, yang kemudian dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan mengatakan, "Sun Er?" Sosok gadis yang tidak lain merupakan Hujia kali ini langsung melompat dari arah belakang Tetua Sukian dan kemudian memeluk Sun Er. Adegan ini hanya membuat Sun Er mengatakan, "Hujia, temperamenmu sebenarnya masih sama dan tidak ada yang berubah sama sekali." Hujia hanya tertawa ketika mendengarkan ucapan dari Sun Er. Dia kemudian mengatakan, "Sun Er, dirimu yang sekarang menjadi semakin mempesona. Namun sepertinya kau belum bisa melarikan diri dari cakar bocah setan satu ini." Hujia mengatakan hal itu sambil melirik pada Xiaoyan. Sementara Wu Hao, dia melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum. Dan Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya ke arah Wu Hao. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xiaoyu yang berada di samping dari Wu Hao. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Sepertinya dirimu cukup senang menjadi seorang guru di dalam tempat ini." Xiaoyu, raut wajahnya langsung memerah ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Dia kemudian memelotot sambil berkata, "Apakah sebenarnya kau masih ingat dengan tempat ini dan memutuskan untuk kembali?" Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Xiaoyu. Tidak lama kemudian, pria parubaya dari gerbang Xiao tiba-tiba saja muncul. Dia menangkupkan kedua tangannya pada Xiaoyan sambil berkata, "Bawahan," menyapa pimpinan dari gerbang Xiao. Xiaoyan tersenyum ketika menyaksikan hal ini, kemudian dia mengatakan, "Apakah sebenarnya kau adalah orang dari gerbang Xiao? Kau telah melakukan semuanya dengan cukup baik." Pria parubaya itu pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sebenarnya aku gagal dalam menjalankan tugas dan tidak mampu memberikan perlindungan pada Akademi Jianan." Xiaoyan hanya melambaikan tangannya sambil berkata, "Ini semuanya bukan salahmu. Gerbang Xiao masih tidak akan pernah mampu menghadapi musuh-musuh seperti barusan." Baru saja mengatakan hal tersebut, sosok dari Cailin dan juga orang-orang yang lainnya telah muncul di tempat ini. Cailin kemudian berkata pada Xiaoyan, "Semua anggota dari klan Hun yang tersisa di tempat lain sudah kita bereskan." Tetua Sukian dan juga yang lainnya, mereka terlihat cukup ketakutan ketika melihat barisan dari Xiaoyan yang semuanya merupakan para ahli di tahap Daozeng. Tetua Sukian kemudian berkata dengan lembut, "Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Xiaoyan bertukar pandang dengan Pak Tua Mang Tianji. Raut wajah mereka langsung berubah menjadi serius dan kemudian Xiaoyan mengatakan, "Ini merupakan masalah yang sangat merepotkan." Pak Tua Mang Tianji kemudian berkata pada Tetua Sukian, "Mulai hari ini tolong pindahkan seluruh murid dari Akademi Jianan dengan cepat, karena masalah yang besar akan segera muncul di wilayah sudut hitam." Sejujurnya Mang Tianji cukup kesulitan untuk menerima tebakan Xiaoyan yang mengatakan bahwa kemungkinan rumah dari Dewa Kuno Tose berada di dunia magma bawah tanah dari menara pembakar Ki. Dahulu kala, Mang Tianji telah menyegel api hati yang terjatuh di dalam tempat itu. Namun dia tidak berani berkelana lebih dalam ke dunia magma ini. Dan siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya di dalam dunia magma menyembunyikan rahasia dari rumah Dewa Kuno Tose. Raut wajah dari Tetua Sukian, Tetua Bai, dan juga Tetua Qian kini telah berubah menjadi cukup serius. Dan kemudian Tetua Sukian pun mengatakan, "Ada begitu banyak murid di dalam tempat ini, kemana kita bisa memindahkannya dengan cepat?"
dan kita tidak memiliki begitu banyak orang untuk menjadi pengawal. Mang Tianji hanya mengerutkan keningnya setelah mendengarkan hal ini. Sementara Xiaoyan melambaikan tangannya sambil mengatakan, soal pemindahan para murid itu tidak perlu dipusingkan. Aku bisa membawa mereka semuanya untuk bersembunyi di dalam makam surgawi. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang cukup serius. Maka dari itu, kita harus membahas masalah ini secara mendetail. Tetua Suqian menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia memerintahkan para tetua untuk mengumpulkan seluruh murid-murid dari Akademi Jianan. Sebelum pada akhirnya, Tetua Suqian mengajak kelompok dari Xiaoyan memasuki aula besar untuk membahas masalah yang akan terjadi.